Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring kita di mata pelajaran geografi. Di kegiatan pembelajaran 2 ini, kita akan belajar mengenai prinsip dan pendekatan di dalam geografi. Nah, tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran selesai, maka kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan pendekatan yang digunakan pada geografi. Oke, sebelumnya tidak lupa juga disampaikan untuk selalu mengisi presensi atau daftar hadir yang telah disediakan pada Google Classroom-nya. Langsung saja kita mulai ya, materi kita tentang prinsip geografi. Jadi di dalam bidang geografi, kemudian kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa prinsip yang akan dipelajari. Yang pertama adalah prinsip penyebaran atau persebaran. Atau mungkin nanti di buku lain juga ada yang menjelaskan atau menyebutkan dengan prinsip distribusi. Nah, itu sama saja. Kemudian yang kedua, di sini ada prinsip interrelasi, dan yang ketiga, prinsip deskripsi. Kemudian yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip penyebaran atau persebaran, atau bahasa lainnya juga prinsip distribusi. Jadi, sesuai dengan namanya ya, penyebaran. Jadi di dalam geografi, khususnya pada prinsip penyebaran ini, adalah prinsip yang berkaitan dengan persebaran suatu fenomena geografi yang ada di permukaan bumi kita. Gitu. Misalkan saja di sini penyebaran tentang potensi air. Gitu. Potensi air yang ada di wilayah kita itu kan pasti berbeda-beda. Kemudian juga ada contoh lainnya, misalkan penyebaran limbah cair, kemudian penyebaran tanah atau jenis tanah gitu ya. Kemudian lagi ada contoh lain, misalkan penyebaran atau persebaran dari flora dan fauna yang ada di Indonesia misalkan. Kemudian persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, prinsip persebaran atau penyebaran ini terjadi karena memang masing-masing wilayah kita itu punya potensinya sendiri-sendiri. Misalkan saja prinsip barang tambang gitu ya. Kalau untuk barang tambang mungkin kita akan lebih banyak ditemukan di Indonesia bagian timur ataupun di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan gitu. Untuk di Pulau Jawa itu barang tambang ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Sumatera, Kalimantan maupun yang ada di Papua gitu. Karena memang Pulau Jawa sendiri itu terkonsentrasi lebih ke industrinya gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari prinsip persebaran atau distribusi. Kemudian yang kedua di sini ada prinsip interrelasi. Jadi interrelasi itu adalah permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia yang saling berkaitan gitu. Jadi ada interaksi antara alam dengan manusia dan ini saling keterkaitan gitu. Misalkan saja di sini ada fenomena banjir. Nah, banjirnya itu terjadi karena apa sih? Karena faktor alami. Faktor alami itu misalkan ya karena memang sudah memasuki musim penghujan, kemudian curah hujannya tinggi. Itu faktor alami dari banjir. Tapi di sini juga ada faktor manusianya. Faktor manusianya apa? Misalkan saja dari adanya penebangan hutan. Nah, jadi banyak lahan yang dialihfungsikan untuk daerah-daerah pemukiman atau daerah lain. Banyak hutan kita yang ditebang. Nah, ditebangnya ini kan oleh manusia. Berarti itu ada ada aspek manusianya. Jadi ada aspek alam dengan ada aspek manusia. Contohnya tadi adalah fenomena banjir. Nah, itu berarti interrelasi. Jadi ada keterkaitan antara manusia dengan alam. Kemudian yang ketiga di sini ada prinsip deskripsi. Deskripsi itu adalah menceritakan atau menggambarkan tentang suatu. Tentang sesuatu apa? Ya tentang fenomena alamnya itu terjadi gitu. Misalkan saja mendeskripsikan tentang gempa bumi misalkan. Berarti menjelaskan tentang bagaimana gempa bumi itu terjadi, kemudian kapan gempa buminya terjadi, di mana, kemudian korban jiwanya berapa, dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting dari prinsip deskripsi ini adalah biasanya dalam prinsip deskripsi itu disertai dengan data-data lain. Misalkan saja dengan
diagram, kemudian dengan tabel, atau mungkin dengan peta. Misalkan saja persebaran dampak dari adanya gempa bumi tadi, daerah mana saja yang parah, daerah mana saja yang terdampak, dan lain sebagainya. Itu adalah prinsip deskripsi. Kemudian yang keempat di sini ada prinsip korologi. Ya, prinsip korologi ini adalah gabungan. Jadi gabungan antara prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi suatu wilayah gitu. Jadi prinsip yang lebih kompleks gitu, yang lebih lengkap. Nah, itu adalah keempat prinsip di dalam geografi. Kemudian selanjutnya kita ke pendekatan. Nah, pendekatan di geografi itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas tentang 5W plus 1H. Nah, pendekatan ke ruangan ini merupakan pendekatan yang paling sering atau menjadi ciri dalam geografi gitu, karena geografi belajarnya adalah tentang ruang. Jadi menekankan kepada ruang. Jadi persebarannya seperti apa, kemudian waktunya kapan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di sini ada pendekatan ke lingkungan atau ekologis. Nah, pendekatan ke lingkungan ini adalah suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya. Contohnya misalkan seperti tadi, fenomena terjadinya banjir itu berarti bisa dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan atau pendekatan ekologis gitu. Karena di sana ada interaksi antara alam dengan manusia. Alamnya itu berupa bencana banjirnya, kemudian manusianya itu berupa aktivitas manusia yang banyak melakukan penebangan liar sehingga menyebabkan terjadinya banjir gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini berdasarkan pada kombinasi antara analisis keuangan dengan analisis ekologi. Nah, jadi ini penggabungan antara pendekatan keuangan dengan pendekatan ekologi. Nah, itu tadi adalah 3 pendekatan yang digunakan untuk mempelajari geografi. Nah, pendekatan itu sendiri apa sih? Pendekatan itu adalah metode atau cara kita untuk mengkaji suatu fenomena. Nah, di dalam geografi, pendekatannya ada 3 itu tadi. Pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Kemudian, setelah itu, materi yang berkaitan dengan keterampilan dasar geografi ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi, di dalam geografi itu ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah keterampilan untuk observasi atau mengamati. Jadi mengamati tentang fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kemudian mendeskripsikan atau menceritakan atau menjelaskan tentang fenomena alam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasikan. Nah, contohnya saja misalkan pengklasifikasian jenis tanah, kemudian lahan, curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu keterampilan pemetaan. Jadi dibuat peta, dibuat persebarannya di mana saja. Misalkan persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia, persebaran barang tambang yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah keterampilan untuk menganalisis. Ya, jadi dianalisis hubungan interaksi dan interrelasi antara fenomena geosfer yang ada di bumi kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang penugasannya. Nah, silakan setelah ini dikerjakan pada bagian D dan bagian E. Di bagian D di sini ada gambar, silakan diamati. Kemudian fenomena apa yang terjadi pada gambar tersebut? Nah, jelaskan ini itu gambar apa. Kemudian yang ketiga, termasuk ke dalam aspek apa fenomena tersebut? Jadi aspek di geografi itu ada 2, ada aspek fisik dan aspek sosial. Kalau fisik itu terjadinya secara alami, sedang sosial dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Nah, kemudian pendekatan apa yang sesuai untuk mengkaji fenomena ini? Nah, pendekatannya tadi ada 3, ke ruangan, ke lingkungan, kompleks wilayah. Pilih salah satu dan sertakan alasannya. Nah, gitu ya. Kemudian yang bagian E juga silakan dikerjakan. Oke, kurang lebih itu materi kita di hari ini. Mohon untuk dioptimalkan.